Solo ini adalah ibu kota negara. Sampai sebelum kita merdeka tahun 45, kita ini ibu kota negara yang disebut dengan Mataram Islam. Dan itu diakui seluruh dunia. Kalau itu kuncinya di planning ya, perencanaan. Jadi misalkan pembangunan Joglo ini ya, saya menduga 2024 selesai itu. Artinya Mas Gibran selesai, Pak Jokowi selesai, itu selesai. Ya, cepat itu karena kan sekarang udah mulai nih. Setiap hari kan saya lewat situ ya, udah selesai. Kemudian pembangunan apa lagi? Jadi dugaan saya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ya. Apalagi kalau kemudian Mas Gibran bisa membangun sinergi yang saya sampaikan tadi itu akan menjadi blueprint pembangunan ke depan. Ini yang sampai sekarang belum kita lakukan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ahmad di Ngaso Ngobrol Sore, dan saat ini saya sudah bersama Pak Lukman Hakim. Halo Pak. Ya, siap. Pak Lukman Hakim ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pembangunan di Kota Solo. Ya, terutama di era Gibran yang Gibran ini membuat banyak gebrakan, membuat banyak perhatian publik, menyorot perhatian publik yang cukup bahkan di media sosial sebagai seorang wali kota milenial begitu. Nah, ini kita akan kupas bagaimana secara ekonomi pembangunan yang sejauh ini sudah berjalan dan sudah barangkali bisa dirasakan manfaatnya di Kota Solo gitu. Nah, yang pertama ini Pak, mengenai pembangunan infrastruktur, kemudian event-event juga kayaknya banyak ketarik di Kota Solo ini. Kayaknya banyak event organizer juga tertarik buat bikin event-event besar di Kota Solo. Bahkan terakhir Muktamar Muhammadiyah yang luar biasa itu berbagai dampak ekonomi juga dirasakan masyarakat Kota Solo gitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat pembangunan yang dilakukan oleh Gibran dan event-event yang ditarik ke sini semua itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Ahmad dan Tribuners ya yang saya cintai ya. Jadi sebenarnya saya termasuk peneliti tentang evolusi ekonomi Kota Solo. Ya, mengundangkan jadi buku ya. Karena sudah lama penelitian itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah Solo ini memang sudah lama menjadi magnet ya. Jadi kalau dari sudut sejarah, Solo ini adalah ibu kota negara. Sampai sebelum kita merdeka tahun 45, kita ini ibu kota negara yang disebut dengan Mataram Islam. Dan itu diakui seluruh dunia. Dan kalau dari sisi usia negara Mataram Islam sebelum jadi NKRI sekarang ini itu sudah 500 tahun. Jadi usia Mataram Islam itu kalau dimulai dari Panembahan Senopati sampai kemudian tahun 45 itu kira-kira ya sejaman dengan zaman Turki Utsmani lah, hampir 400-500 tahun itu. Jadi sudah sangat tua. Jadi sebenarnya Solo ini adalah secara endogen dari dalam itu sudah punya kekuatan yang luar biasa. Karena di sini ada keraton, ada Pakualaman, Kasunanan, Pakualaman yang memang ini sebenarnya dulu adalah legacy dari masa-masa lampau ya. Bisa dibilang pusat peradaban ya Pak ya? Iya, pusat peradaban Jawa ya di Solo ini sebenarnya. Nah, menariknya adalah kemudian bagaimana ketika masuk ke pemerintah Indonesia ya, sejak 45 kemudian tahun 60-an sampai tahun 70-an itu kan mengalami pasang surut ya. Tetapi saya mencatat bahwa memang perubahan yang mendasar itu terjadi pada masa reformasi. Itu sebenarnya dimulai pada masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Ini saya rasa nuansa baru di Kota Solo ini muncul pada masa Pak Jokowi ketika beliau memperkenalkan tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi banyak pengamat yang melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dalam proses menetapkan masa depan Solo terlibat. Contohnya misalkan dulu
perpindahan pasar oprokan di Banjarsari, yang kemudian pindah ke Nitiharjo itu proses yang menurut banyak orang ya sangat khas Pak Jokowi ya, bagaimana kemudian para pedagang ini mau pindah dengan sukarela, tidak dengan kekerasan ya. Padahal pada waktu itu di semua tempat selain di Solo pasti menggunakan Satpol PP, dipaksa untuk pindah, didorong-dorong, ditarik-tarik. Solo dengan gaya Pak Jokowi kemudian bisa pindah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sentuhan pertama Pak Jokowi ketika itu adalah bagaimana mengenalkan pendekatan pembangunan yang lebih humanis. Nah, tetapi memang waktu itu belum muncul modernisasi yang radikal, yang lebih jelas ya. Nah, menurut saya modernisasi Kota Solo itu dimulai zaman Pak Rudi kemarin. Oh, malah Pak Rudi. Apa Pak yang menandai? Terutama setelah kita punya jalan layang. Oh, jalan layang. Jadi jalan layang ini menurut saya simbol modernisasi, karena begini, sebelum ada jalan layang, jalan-jalan Kota Solo ini adalah jalan-jalan warisan Belanda. Termasuk kalau kita lihat yang namanya rel kereta api di tengah kota itu kan produk Belanda. Rel kereta api yang sampai balapan itu produk Belanda. Jalan Slamet Riyadi yang sangat gede itu di sungai itu, yang membuat adalah Belanda itu. Dan semua jalur-jalur itu Belanda semua. Jadi nyaris ketika masuk ke negara Indonesia sejak zaman kolonial itu, nyaris jalan-jalan Kota Solo nggak ada perubahan. Nah, perubahan yang mendasar adalah ketika Pak Rudi membuat jalan layang 2 tempat itu, satu Purwosari, yang satu Marahan. Nah, menurut saya ini adalah modernisasi yang jelas bahwa kemudian Solo ini berubah gara-gara itu. Ya, ini saya rasa ya kerjanya Pak Rudi dan Pak Jokowi ya. Mungkin Pak Rudi ke Jakarta ya, waktu itu karena sudah presidennya Pak Jokowi, otomatis ketika minta bantuan ke pusat pasti akan dibantu. Nah, demikian pula kemudian eranya Mas Gibran. Jadi nanti yang monumental Mas Gibran ini adalah jalan Simpang Susun Joglo itu nanti. Oh iya. Yang kereta apinya elevated naik ke atas, kemudian bawahnya akan dibuat jalan. Jadi itu kan Simpang 5 itu ya, Simpang 5. Jadi menurut saya nanti yang secara infrastruktur yang sangat monumental adalah itu. Jadi perubahan fisik dari Kota Solo yang monumental sudah dimulai Pak Rudi dengan adanya jalan layang, ya, kemudian beberapa jalan, kemudian jalan pintu tol keluar zamannya Pak Rudi semua, ya. Nah, kemudian nanti Mas Gibran ini legasinya, dugaan saya nanti sampai tahun 2024 selesai ini, ya, itu adalah jalan mungkin disebut Simpang Susun 5 Joglo, ya. Jadi itu secara infrastruktur ya, saya rasa sudah nanti akan jadi legasi yang sangat menarik dari Mas Gibran. Jadi cukup tepat ya Pak ya, artinya mengaplikasikan dana-dana strategis itu untuk pengembangan Kota Solo. Nah, kemudian ini Pak, ada yang terakhir yang Mas Gibran ini bisa mendapatkan akses untuk lobbying ke pemerintah asing, dalam hal ini pemerintah Uni Emirat Arab, yang waktu itu beliau cerita kalau sempat ngobrol, kemudian waktu itu yang menjadi warisan yang programnya Gibran waktu itu adalah pengurangan kawasan kumuh yang di Kelurahan Mojo itu berapa rumah bisa disertifikatkan dan dikasihkan gratis begitu. Nah, itu sempat disampaikan ke Presiden Uni Emirat, kemudian ternyata tertarik untuk menyelesaikan permasalahan, dan termasuk permasalahan-permasalahan lain yang ternyata akhirnya Mas Gibran ke sana, kemudian menyepakati penggunaan dana hibah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau sebagai seorang kepala daerah, mungkinkah seorang kepala daerah lain yang mungkin kepala daerah lain bisa melakukan lobbying semacam itu gitu, yang itu bisa meningkatkan lagi akses dana lain di luar pemerintah yang untuk memajukan kotanya atau daerahnya begitu Pak?
Ya, saya rasa Mas Gibran ini menarik ya. Pertama karena secara power dia adalah putra presiden ya. Ini saya rasa variabel yang paling kuat sebenarnya kan. Ya. Itu satu ya. Tapi apakah kemudian ini bisa dijadikan model? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya. Saya rasa bisa. Ya bisa. Kenapa? Karena sebenarnya itu tergantung bagaimana kemudian negosiasi. Saya rasa banyak sebenarnya funding di luar negeri. Misalkan saya tahu, misalkan Islamic Development Bank di Jeddah itu kalau ada proyek-proyek yang seperti itu dan negosiasinya tepat, didukung oleh stakeholder yang kuat juga, saya rasa bisa. Jadi beberapa saat kemarin misalkan Jakarta berapa kali ditawari sebenarnya Islamic Development kan di Jeddah itu siap tuh misalkan perbaiki kawasan kumuh. Dari mana dana? Dari CSR, Corporate Social Responsibility, dari bank-bank itu bisa dipakai. Nah apalagi kemudian setelah masjid itu jadi ya, ini Emirat Arab itu, saya rasa Mas Gibran tepat ketika menawarkan banyak hal yang terkait dengan bagaimana perbaikan kampung kumuh ya. Saya rasa itu saya rasa sesuatu yang menurut saya terobosan dan daerah lain bisa mencontoh. Asalkan punya proposal yang bagus, kemudian di endorse yang tepat. Biasanya memang bantuan-bantuan yang sifatnya macam-macam jenisnya, ada yang hibah, ada yang loan. Kalau yang loan biasanya adalah bantuannya harus dijamin oleh Bappenas. Contoh misalkan UNS punya rumah sakit UNS, itu dananya dari Islamic Development Bank. Waktu itu ada 3 perguruan tinggi ya, kalau nggak salah UNS, kemudian UNAN mungkin ya, Andalas, Makassar mungkin ada 3 tempat, atau UI ada 3 tempat yang dibantu oleh Islamic Development Bank. Tapi memang prosesnya tidak segampang yang dilakukan oleh Mas Gibran. Dikasih hibah, dia harus ada jaminan dari Bappenas, lembaga-lembaga negara yang sifatnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi kalau yang Mas Gibran ini mungkin bentuknya hibah ya. Kalau hibah mungkin dia hanya bagian dari CSR dan mungkin tidak perlu melalui proses yang rumit ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana teknisnya. Biasanya memang kalau sumbangan-sumbangan seperti itu, kalau hanya sumbangan masjid, kan ada beberapa masjid selain masjid yang gede ini, kan ada beberapa masjid di Solo Raya ini yang juga sumbangan orang-orang dari Timur Tengah. Nah itu mudah, ada tanah bangun, gitu kan. Tetapi kalau yang sifatnya adalah program, kemudian bisa jadi ini multi years, nah itu biasanya pihak donor akan memberikan syarat, misalkan saja ada jaminan dari pemerintah. Bentuknya bisa mungkin kalau di level munisipal kayak Solo ini mungkin Bapeda misalkan ya. Kalau di level Jakarta harus jaminan dari Bappenas. Tapi kan bisa dibilang walaupun kita tidak bisa menafikan kalau ini sebuah privilege, tapi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan negosiasi dan lobbying yang tepat, maka juga mungkin tidak bisa seperti sekarang gitu. Dan itu kuncinya kreativitas ya. Jadi mungkin Mas Gibran mendapat informasi kira-kira proyek-proyek apa yang bisa dikerjasamakan dengan dan pas itu. Kepala daerah lain pun bisa melakukan hal yang serupa mungkin dengan akses-akses yang berbeda gitu ya Pak ya. Bisa, saya rasa bisa, asalkan punya cara negosiasi. Beberapa daerah saya rasa ada dulu di daerah Makassar ya, Sopeng ya, daerah kabupaten di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu dengan pemerintah Jepang, karena kebetulan bupatinya alumni Jepang. Dia punya akses ke beberapa lembaga yang dia tahu lembaga itu menyediakan untuk penataan air bersih, kemudian penataan sampah itu. Nah, bisa dihubungi. Sebenarnya gitu aja. Jadi artinya sudah ada beberapa daerah yang juga begitu. Yang penting punya network, kemudian bisa negosiasi. Dan dimaksimalkan untuk kepentingan publik tentu saja ya Pak ya. Publik, karena memang syaratnya itu untuk kepentingan publik. Bahkan itu bisa membuat rumah sakit, bisa membuat macam-macam. Oke Pak. Nah kalau sebagai bagian dari warga Kota Solo ini Pak, privilege Gibran sebagai anak presiden itu perlu disyukuri atau gimana Pak? Kita perlu menyikapinya gitu.
Karena tidak sedikit juga manfaat yang dirasakan ternyata begitu. Ya kalau sebagai warga selama itu bermanfaat untuk masyarakat, ya kita syukuri ya. Meskipun kita juga banyak mengkritik, banyak macam-macam. Kalau kritik saya satu sebenarnya, yang harus disiapkan Mas Gibran ini adalah narasi. Jadi selama ini banyak sekali program Mas Gibran, tapi narasinya masih rendah. Jadi contoh misalkan ini yang menarik di Kota Solo ini adalah sebenarnya adalah adanya transportasi yang terintegrasi, yang namanya Batik BST. Trans itu. Ya. Tetapi ada wacana itu kemarin gratis sekian bulan, tidak ada yang memanfaatkan. Nah ketika BBM naik, saya berapa kali bicara di wartawan wawancara dengan saya, harusnya pemerintah kota itu ketika ada BBM naik itu ada kesempatan untuk menceritakan tentang BST itu. Jadi BBM naik, tetapi sesungguhnya masyarakat disediakan angkutan umum yang murah. Ya. Bahkan waktu itu masih gratis tuh. Ya. Kan baru sekarang aja 1-2 ngetep bayar, tapi kemarin udah gratis. Dan itu juga sebenarnya bagian dari privilege Solo, karena Solo dianggap sebagai kota yang unik dan mungkin juga punya kekhususan ya. Itu mungkin nanti tahun 2024-2025 sudah tidak ada lagi gratisnya itu. Nah seharusnya kan ada narasi cerita mengenai itu, bagaimana kemudian BBM naik tetapi kualitas transportasi umum ditingkatkan, tapi tidak ada cerita itu di koran, nggak ada, di mana nggak ada. Saya kadang-kadang bingung. Nah Mas Gibran kelemahannya satu yang saya selama ini saya ikuti ya, beliau jarang sekali mau berpidato. Ya itu. Jadi misalkan ada event, harusnya itu kesempatan beliau untuk membuat narasi. Pernah kemarin saya jadi tim, dimasukkan oleh Balai Kota menjadi juri lomba bersih pasar. Kan waktu itu ada berapa pasar, ada 44 pasar di Solo yang ada pabrik cat di Solo yang memberikan bantuan cat itu. Kemudian kita sebagai tim melakukan evaluasi, melakukan review. Kemudian penganugerahannya itu Mas Gibran. Kita waktu menunggu Mas Gibran berpidato bagaimana menata kota ini, tidak keluar. Mas Gibran hanya datang ngasih ini aja, hadiah. Kita menunggu itu sebenarnya. Jadi kesempatan itu sebenarnya jangan jadi kalau Mas Gibran menyaksikan ini, harusnya setiap event seperti itu, apalagi nanti misalkan ya ini kalau masjid nanti misalkan, ini kan masjid belum dibuka nih, ya sudah diresmikan, tetapi kan harusnya ada seremoni ya, wali kota bicara, cobalah membuat ya sedikit banyak, kan dia punya staf banyak, narasi aja, cerita jadi bagaimana sebenarnya ini kaitannya dengan pembangunan. Jadi misalkan pembangunan masjid ini nanti akan berdampak kepada pembangunan sumber daya manusia. Jadi bagaimana kemudian akan mengurangi, melawan deradikalisasi, itu kan sesuatu yang harus disampaikan ke masyarakat itu. Sama juga dengan tadi. Jadi ketika BBM naik, tapi jangan lupa bahwa kota ini menyediakan transportasi umum yang gratis. Kan beda. Ada apa? Ya, kalau mau tidak mengurangi pengeluaran ongkos keluarga, naik yang gratis saja, kan begitu harusnya. Narasi itu harus muncul. Makanya menurut saya kalau nanti Mas Gibran dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan gitu ya, harusnya sekarang berlatih untuk membuat narasi itu. Walaupun mungkin tidak seharus sekaku pejabat-pejabat, tapi dia bisa dengan gayanya sendiri sebenarnya Pak ya. Nah, buktinya waktu beliau kemarin di luar negeri, waktu ada Kadin itu kan bagus, dia bisa berbicara dalam bahasa Inggris secara lancar. Nah itu sebenarnya seperti itu bisa dilakukan di Solo ketika ada event, siapkan untuk bernarasi, bercerita, ini loh, ini makro ceritanya. Jadi kemarin saya ikut jadi pembicara seminar bagaimana Solo ke depan. Waktu saya katakan Solo harus mencuri start menjadi kota ya yang halal dan sehat, ya, halal and health city. Kenapa? Karena sebenarnya ini sesuatu dua konsep yang sangat menarik, halal dan sehat itu. Sekarang hampir sebagian besar orang mencari sesuatu yang sehat.
Nah, bagaimana dengan halal? Halal ini yang namanya Kasunanan ini kan dulu kerajaan Islam. Ya. Pakualaman itu juga kerajaan Islam. Kemudian di Solo pernah muncul Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam. Ini kan satu sejarah yang nggak bisa dihapus. Jadi yang namanya halal itu menurut saya sesuatu yang melekat di Solo. Jangan sampai kemudian karena ada satu dua image di Solo, misalkan dulu zaman saya masih ada sate guguk ya. Di mana-mana misalkan begitu, kemudian wah image Solo ini ternyata tidak halal. Nah, ini harus dibuat narasi. Solo ke depan itu adalah Solo kota halal dan sehat. Nah, narasi itu bangun beberapa kali Mas Gibran sebenarnya sudah sering menyinggung itu. Cuma jarang diulang-ulang. Jadi di setiap event harus disampaikan itu. Kemudian membuat program yang sifatnya ke sana. Ya, halal dan sehat. Jadi akhirnya orang kuliner datang ke sini itu cari kuliner yang halal dan sehat. Dan tidak hanya itu. Dalam iklim investasi, dalam iklim perbankan misalkan, perbankan syariah kemudian muncul sebagai kekuatan baru. Kenapa? Karena banyak komunitas yang notabene adalah Muslim, misalkan Laweyan. Ini kan buatek lama yang kampung Laweyan itu Muslim. Kauman. Ini kan trademark masa lalu yang sampai sekarang masih eksis. Nah, itu harus dibuat narasi dan wacana. Nah, kalau itu jadi, saya rasa Mas Gibran akan betul-betul disiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Dan betul-betul menjadi brand kotanya. Jadi ketika beliau nanti berangkat misalkan suatu tempat, pindah misalkan ke Jakarta atau ke Semarang, citra ini melekat bahwa Mas Gibran sudah merubah Solo menjadi kalau kita ide tadi kota yang halal dan sehat. Ini akan dibawa seumur hidup ini. Keberhasilannya itu kemudian ketika menata tempat lain jadikan referensi. Seperti Pak Jokowi itu punya produk yang itu sangat beliau sukai di mana-mana itu. Namanya TPID. Pernah dengar nggak? Tim Pengendali Inflasi Daerah. Itu kan awal dari Solo. Zaman Pak Jokowi, waktu itu beliau wali kota kerjasama dengan BI Solo. Itu original kota Solo. Nah, ketika Pak Jokowi jadi gubernur, dipakai di Jakarta. Ketika Pak Jokowi dulu debat dengan Pak Prabowo, beliau sempat tanya dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo, apa TPID? Pak Prabowo nggak bisa jawab, dia mengatakan saya nggak hafal singkatan-singkatan. Tapi Pak Jokowi mengatakan bahwa TPID adalah salah satu karya Pak Jokowi di Solo. Tujuannya apa TPID itu? Dulu sebelum ada lembaga itu yang namanya masyarakat stakeholder kota Solo selalu bingung, tiba-tiba suatu hari harga cabai itu naik. Mendadak naiknya. Yang biasanya sekilo 20.000 jadi 80.000. Orang bingung, nggak bisa menjelaskan. Nah, Pak Jokowi kemudian manggil BPS, tolong diselidiki apa masalahnya. BPS ketemu jawabannya, kemudian BI dengan pemerintah kota membuat lembaga TPID menginformasikan ke masyarakat. Masyarakat tenang saja bahwa persoalan cabai ini persoalan sesaat. Tidak usah panik. Sekarang 20.000, tapi minggu depan insya Allah sudah turun. Kenapa? Karena kiriman dari daerah lain belum sampai. Kalau sudah sampai, harga akan turun. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau saya memaknai itu, TPID itu bisa mengurangi, kalau istilah saya di ekonomi ya, asymmetric information. Informasi yang tidak simetris. Itu bagian dari semacam mitigasi inflasi. Iya, inflasi. Dan sekarang dipakai seluruh dunia. Sekarang seluruh kabupaten kota menggunakan TPID itu. Itu kan contohnya seperti itu. Nah, kalau Mas Gibran kemudian ingin mencontoh Pak Jokowi, buat sesuatu yang sifatnya monumental. Bagaimana kota itu menjadi kota yang halal dan sehat. Jadi semacam kendaraannya Mas Gibran nanti, saya punya hasil di Solo ini. Jadi segala sesuatu yang dibuat oleh Mas Gibran di Solo ini harus dikerangkai sebagai sebuah narasi, wacana yang kemudian ketika orang bertanya apa sih Mas Gibran dilakukan di kota Solo ini loh. Nah, ini masih ada waktu 2-3 tahun kan, kalau nanti 2 tahun depan ya, ini kesempatan membuat itu. Jadi setiap event harus buat narasi, ya memang harus kerja keras nih tim-timnya kan, di belakangnya siapkan betul ya.
diskusi macam-macam. Supaya apa? Supaya kemudian ada sesuatu legacy warisannya Mas Gibran di Kota Solo bisa dibawa. Dan kita sebagai warga Solo akan bangga dengan itu kan, bahwa ini sudah beliau lakukan di Kota Solo, kemudian tinggal dibawa ke tempat lain gitu. Itu Mas. Ya. Nah, kalau ini Pak, mungkin kalau kita bicara berbagai manfaat yang kita rasakan selama Gibran menjabat begitu, kalau dalam kerangka yang lebih luas bahwa pembangunan itu harus merata dan adil, dan itu harus dirasakan ya kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu. Yeah. Nah, Kota Solo mendapat banyak keistimewaan. Nah, kalau kita bicara pemerataan pembangunan seperti apa Pak? Mungkin kita bicara kabupaten sekitar bahkan, atau mungkin lebih luas lagi di luar Jawa misalnya. Ini juga sebenarnya menjadi peluang ya, opportunity buat Mas Gibran. Jadi memang kalau saya melihat ya memang kurang beruntungnya Mas Gibran ini karena ketika beliau naik pertama COVID hampir 2 tahun ya. Tapi sebenarnya itu kesempatan sekali untuk membangun solidaritas se-Solo Raya ya. Karena menurut saya memang yang jadi catatan sekarang, Solo Raya itu meskipun ini adalah disatukan secara geografis, secara budaya, kan ada 7 kabupaten kota ya, tetapi sebenarnya sejauh yang saya lihat belum bisa sinergi. Dulu zaman Pak Jokowi pernah ada PT yang dibuat bersama-sama untuk bagaimana mempopulerkan Solo Raya. Dulu pernah dibuat PT, tapi juga nggak jalan. Tujuannya apa PT itu waktu itu? Misalkan saja bagaimana mempromosikan secara bersama turisme pariwisata di Kota Solo. Ini kan perlu ya. Jadi tidak hanya Solo saja, Sukoharjo punya apa, Karanganyar punya apa, Sragen punya apa, kan gitu. Boyolali punya apa, itu harusnya disinergikan. Nah, ide ini sudah ide lama, tapi sejauh ini menurut saya belum terwujud ya. Tetapi menurut saya sebenarnya yang jadi soal adalah karena kepentingan dan need-nya beda-beda. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Mas Gibran? Mas Gibran berusaha untuk membuat need-nya sama. Kepentingannya apa yang sama itu? Mencari titik temu. Titik temunya apa Solo Raya ini? Saya berapa kali juga bicara di beberapa forum. Saya kadang-kadang membayangkan ini tadi kan Mas Ahmad cerita bagaimana dalam strategi nasional ya. Berapa kali saya sampaikan bahwa harusnya Solo Raya ini bisa menjadi satu kawasan yang kemudian menjadi trademark istilah saya adalah Solo Raya Incorporated. Jadi Solo Raya dikembangkan basisnya memang bisnis. Ada turismenya, ada industrinya. Lalu apa fokusnya? Kalau menurut saya Solo Raya ini adalah pusat tekstil Indonesia. Tekstil. Ya, tekstil Indonesia. Jadi kalau kita ke Klewer, ke PGS itu kan kumpulan dari industri yang hulu dan hilir. Yang gede-gede kita punya Sritek di Solo, Tivontek, Dunia Tek, Iskandar Tek, semuanya ini. Agak sana sedikit Solo Tigo ada Damatek, itu semua sekitar ini. Ini adalah satu rangkaian sendiri. Kemudian kalau kita ke Klewer yang namanya batik yang saya pakai ini kan semuanya bersumber di Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, ya. Jadi bagaimana disatukan, ya, disatukan dalam satu gerakan di mana menjadi yang namanya Solo Raya Incorporated. Jadi di sini nanti memang dikembangkan sebagai pusat tekstil terutama batik untuk Indonesia. Nah sekarang sudah dirintis, sebenarnya tinggal merangkai saja. Jadi kalau Mas Gibran mau tinggal merangkai saja. Apa buktinya? Di belakang kampus UNS mungkin pernah dengar namanya AKS. Oh iya. Akademi Tekstil ya. Akademi Komunitas Tekstil. Belakang UNS. Itu dulu dibuat kerjasama antara kabupaten kota dan pabrik tekstil ini. Karena setelah dihitung rupa-rupanya mereka itu memerlukan paling tidak setiap tahun itu 100 orang yang ahli dalam bidang tekstil. Maka dibuatlah Akademi Komunitas Tekstil itu di belakang kampus UNS dekat Tenopak. Itu mewadai orang-orang yang begitu lulus tahun 2 tahun langsung bisa kerja. Wah, ini kan luar biasa ini. Artinya sumber SDM sudah kita siapkan ini. Pasar dengan ada jalan tol Solo Semarang ini sangat membantu. Dulu bayangkan saja
hasil produksi kita dari Solo mau ke Semarang, mau sampai ke pelabuhan itu butuh berapa jam. Sekarang kan cepat. Ini sangat membantu jalan tol Solo Semarang ini. Nah, ini dimanfaatkan betul. Kemudian nanti pemerintah bahkan sekarang di Boyolali misalkan itu kebanyakan banyak tekstil yang pindahan dari Jakarta, yang melakukan relokasi dari Jakarta ke Boyolali. Wah, ini tambah ramai lagi. Jadi ini tinggal dirangkai, ya, need-nya dipenuhi semua bahwa kita ingin membangun Solo Raya, Solo Incorporated tadi itu sebagai basis pusat tekstil di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Itu luar biasa, pasarnya disiapkan semua bergerak ke sana. Jadi yang namanya Solo yang tidak punya pertanian tapi dia punya hotel. Tempat lain punya pertanian tapi nggak punya hotel. Tempat lain punya home industry tapi nggak punya hotel. Orang kunjungan ke Solo tapi dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi ada multiplier. Jadi kalau need-nya Solo ini dijadikan satu, insya Allah akan ketemu. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata ekonomi semua saling membutuhkan sebenarnya. Ini dalam konteks Solo Raya, ya, Pak. Jadi betul. Artinya kalau misalnya ada dana pembangunan yang memang larinya ke Solo, diharapkan dampaknya tidak hanya dirasakan kota Solo saja, tapi juga semuanya ikut merasakan dampaknya dengan. Nah, pemerataannya poinnya di situ berarti kan. Poinnya apalagi Mas Gibran kan tadi ya, network luar negerinya jalan. Apalagi beliau dengan menteri semuanya beres toh. Bayangkan saja kemudian Solo Raya menjadi pusat tekstil di Indonesia atau Asia Tenggara. Pasarnya gampang. Pasarnya ke Cina, ke Vietnam. Luar biasa, dibukakan semua itu tadi. Nah, Mas Gibran sebagai orang yang punya akses kemana-mana itu, ke menteri punya akses, itu dimanfaatkan betul. Sehingga Solo Raya ini bisa bangkit bersama-sama dan akan jadi model tempat lain. Saya selain Solo Raya waktu saya usul bagaimana dengan Jawa Tengah yang lain. Jawa Tengah yang lain yang posisinya di pesisir utara, Kudus, Pati, Rembang, jadikan pusat untuk khusus makanan ringan. Sana ada rokok, ada Coca-Cola. Di daerah Semarang ada Coca-Cola, minuman ringan. Kemudian ada lagi kacang, ada kacang kelinci, kacang macam-macam, itu kan semua daerah situ. Itu kok dibuat sebagai pusat untuk makanan ringan, kemudian modelnya dikembangkan seperti di Solo tadi, dari hulu hilir dibangun, ekspornya difasilitasi. Kalau memang nggak bisa ke Asia Tenggara, ke Afrika, ke ini. Satu lagi otomotif, itu kawasan Tegal, Cirebon dan sekitarnya. Nanti di sana dibuat baterai litium, kita siapkan tempat untuk membuat atau bentuknya apalah SMK atau apa, tapi yang listrik. Jadi kita punya 3 pusat nih, sini tekstil, ke utara sedikit Tegal, Cirebon sampai Jawa Barat itu ya, itu otomotif. Ke timur sedikit Semarang ke timur, Jepara, Kudus, itu untuk makanan ringan. Ya, makanan ringan, minuman dan makanan. Luar biasa. Dan itu kalau Mas Gibran bisa mewujudkan itu membelenggangkan tingkat nasional tidak terlalu sulit gitu. Iya, tapi syaratnya ya satu ya Pak ya, ada istilahnya ekosektoral harus diturunkan. Ya, otomatis kan begitu. Otomatis kalau ingin berhasil ya nggak hanya sektoral, egonya semua diturunkan. Ya. Ini untuk kepentingan bersama, untuk rakyat kita akan begitu. Jadi masing-masing bisa memainkan perannya untuk memajukan ekonomi. Dan peluang itu untuk Mas Gibran sangat besar. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kalau nanti kan ini Pak Presiden Jokowi sudah 2 periode dan dipastikan akan lengser di 2024. Nah, apakah ketika nanti Pak Jokowi lengser, nah ini kan kalau nggak salah datanya 80% pembangunan di kota Solo itu dananya dari pusat. Nah, kalau Pak Jokowi lengser nanti apakah akan ada dampaknya Pak ke pembangunan yang mungkin sudah selesai, sedang berlanjut atau baru mau akan dibangun? Nah ini seperti apa? Kalau itu kuncinya di planning ya, perencanaan. Jadi misalkan pembangunan Joglo ini ya, saya menduga 2024 selesai itu. Artinya Mas Gibran selesai, Pak Jokowi selesai, itu selesai. Ya, cepat itu karena kan sekarang udah mulai nih. Setiap hari kan saya lewat situ ya. Sudah selesai. Kemudian pembangunan apa lagi? Jadi dugaan saya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Apalagi kalau kemudian Mas Gibran bisa membangun sinergi yang saya sampaikan tadi itu.
itu akan menjadi blueprint pembangunan ke depan. Ini yang sampai sekarang belum kita lakukan. Mimpi kita ini seperti peneliti sebelumnya tahun awal-awal reformasi ya. Indonesia itu harus punya namanya Indonesia Incorporated seperti China sekarang ini. Jadi pusat-pusat dibuat memang, dan pusat-pusat itu sebenarnya sudah terbentuk. Solo Raya itu diawali ya tekstil, dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah ya, dari tingkat hulu dan hilir itu kita lengkap semua. Kenapa nggak dikembangkan? Dibantu pemerintah, disiapkan semua infrastrukturnya, kemudian semua bupati, wali kota bersatu mendorong itu. Ekspornya disiapkan oleh pemerintah. Ya, kita akan cari ekspor di mungkin Timur Tengah, di mana-mana. Bayangkan itu. Tekstil kita akan mengarah ke sana. Kemudian kok problemnya adalah pada barang-barang input, siapkan sektor pertanian di daerah mana, di daerah agropolitan, di daerah barat, misalkan di daerah Purwokerto macam-macam untuk kapasnya. Mensupport semua ini, luar biasa. Jadi bayangkan saya begini Mas, kalau kita tidak segera beranjak ke manufaktur, tertinggal kita. Kita sudah lama tertinggal ini dalam dunia industrialisasi ini, karena kita sudah mengabaikan manufaktur. Kita lebih suka kemudian mengkonsumsi barang-barang impor. Ya, baju-baju kita itu kadang-kadang ya bahannya impor, meskipun kemudian kita jahit sebagai batik ya, tapi mungkin bahannya impor. Andalkan bisa kita penuhi sendiri. Kemudian malah kita bisa mengekspor barang-barang itu ke luar negeri. Itu akan jadi nilai tambah yang sangat tinggi. Itu ini ya Pak ya. Kemudian kalau bagaimana Pak mewariskan visi yang sekarang dimiliki oleh Gibran, katakanlah ke pemimpin selanjutnya yang nanti ini kan pembangunan mesti harus berkelanjutan dan harus punya visi yang sama paling tidak. Nah, bagaimana mewariskan itu ke pemimpin selanjutnya agar nanti tetap diteruskan dan visi itu tetap terus berlanjut gitu? Ya, sebenarnya kan mudah ya, asalkan dikelembagakan ya. Jadi misalkan tadi mengenai konsep halal dan health city misalkan ya, itu mestinya pemerintah kota membuat semacam banyak lembaga otonom yang mendukung itu, yang kemudian ketika ditinggal pemimpinnya kemana gitu atau diganti yang lain tetap jalan dan benar-benar sudah matang ya Pak. Sudah matang, sudah siap, sudah ada actionnya. Kalau pemimpin selanjutnya tinggal melanjutkan kan enak lebih aja. enak ya. Tapi visinya harus benar-benar matang gitu ya. Makanya narasi wacana itu penting, karena dengan ada narasi, ada wacana, pemimpin berikutnya tinggal mengikuti saja. Sudah ada, tinggal tambah, dilengkapi saja nanti itu. Anggaran-anggaran yang masuk dilengkapi untuk ini, sehingga berkembang terus dengan inovasi yang baru gitu. Artinya walaupun misalnya Pak Jokowi sudah lengser, itu visi untuk memajukan masyarakat dan kepentingan publik itu harus ada terus gitu. Terus ya. Betul, saya rasa kalau ini diterima, misalkan dari Indonesia Incorporated, dimulai dari Solo dulu, Solo Incorporated ya. Ini saya rasa menjadi blueprint ya. Jadi nanti kalau kita mau mengarah ke negara industrialisasi, kayak apa modelnya? Kita belum punya sampai sekarang model itu. Jadi tidak seperti sekarang yang kemudian ganti pemimpin, ganti lagi, mulai nol lagi. Harusnya nggak begitu ya. Harusnya nggak begitu. Oke. Terima kasih Pak Lukman Hakim sudah bertandang ke Tribun Solo, ngobrol sore bersama kami. Nah, ketemu lagi di ngobrol sore selanjutnya. Saksikan terus Tribun Solo dan video-video yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.